jumlah 16 kantung jenazah yang belum teridentifikasi oleh tim DVI Mabes Polri dan bidang Bidokes Polda Jatim. Kurun waktu dalam 2 pekan operasi pencarian korban erupsi Gunung Semeru. Rinciannya 8 kantung diantaranya berisi jenazah utuh, 7 jenazah berjenis kelamin laki-laki dan 1 jenazah berjenis kelamin perempuan. Ada pula 8 kantung lainnya berisi potongan bagian tubuh atau body part. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi di sana. Halo, selamat siang Luhur. Halo siang Firda. Ya, Luhur bisa informasikan total ada berapa kantung jenazah korban erupsi Gunung Semeru yang saat ini belum teridentifikasi oleh tim DVI Polri? Ya hingga sekarang hari Sabtu ya, pihak DVI Mabes Polri dan Bidokes Polda Jatim yang berposko atau berlokasi poskonya di RSUD Dr. Haryoto Lumajang itu sudah menerima 16 kantung jenazah. 16 kantung jenazah ini adalah yang belum teridentifikasi ya. Perinciannya adalah 8 kantung jenazah itu utuh dan 8 lainnya adalah potongan tubuh atau body part. Untuk jenazah 8 jenazah yang utuh itu 7 diantaranya adalah berjenis kelamin laki-laki dan 1 sisanya adalah berjenis kelamin perempuan. Dan 28 jenazah yang sudah jadi dari jumlah yang sudah teridentifikasi kami harus sampaikan ada 28 jenazah korban erupsi Gunung Semeru yang sudah teridentifikasi oleh tim DVI dan sejak hari Kamis dan Jumat kemarin sudah diserahkan dari tim DVI Mabes Polri dan Bidokes Polda Jatim untuk ke pihak keluarga untuk dimakamkan seperti itu. Luhur, saat ini hingga Sabtu 18 November total ada berapa kantong jenazah yang sudah diterima oleh tim DVI Polri sejak awal kejadian erupsi Gunung Semeru? Oke, sejak awal kejadian erupsi Gunung Semeru hingga tanggal 17 Desember kemarin ya, pihak tim DVI sudah menerima 45 kantong jenazah yang berposko. Tim DVI-nya itu ada di RSUD Dr. Haryoto Lumajang dan itu dihimpun dari hampir 2 pekan proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari 350 orang tim pencari yang tersebar untuk di 3 unit kelompok ya untuk melakukan pencarian semacam itu. Lalu bagaimana upaya dari tim DVI Polri untuk mempercepat proses identifikasi dari jenazah yang saat ini belum diketahui identitasnya? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Erwin dari selaku Kabid Dokes Polda Jatim, bahwasanya upaya untuk identifikasi terhadap 8 jenazah utuh dan 8 part yang masih belum teridentifikasi tersebut akan diupayakan dalam waktu pekan depan. Jadi memang akan terus diupayakan dan upaya yang dilakukan oleh pihak tim DVS sejak awal kejadian sampai sekarang adalah mengumpulkan sekitar 76 DNA, jadi sudah terkumpul sekitar jumlah itu 76 DNA yang itu nanti akan dilakukan semacam metode identifikasi pencocokan DNA tersebut menggunakan 3 metode, pencocokan secara visual, kemudian secara medis dan kemudian secara mengidentifikasi menggunakan ciri properti pada tubuh jenazah semacam itu. Saat ini sudah ada berapa data DNA dari keluarga korban sendiri yang sudah dihimpun oleh tim DVI Polri? Hingga semalam ya, Jumat malam disampaikan oleh Dr. Erwin selaku Kabid Dokes Polda Jatim memang sudah ada 76 data DNA yang itu sudah dikumpulkan di pos mortem dan pos antemortem yang terdapat di RS Bayangkara Lumajang dan RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Memang itu adalah ditunjuk sebagai lokasi posko antemortem dan postmortem untuk proses identifikasi terhadap jenazah yang berhasil ditemukan oleh pihak tim Basarnas selama berlangsungnya 2 pekan proses pencarian semacam itu. Luhur, terkait tahapan pencarian korban hilang hingga hari ke-15 pasca erupsi Gunung Semeru, total ada berapa korban yang hilang? Oke, berdasarkan catatan dari pihak Basarnas dan pihak kepolisian Polda Jatim ya, terdapat ada 36 orang dilaporkan hilang oleh pihak keluarga akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi sejak Sabtu 4 Desember lalu.
Dan kemudian proses pencarian yang melibatkan proses pencarian itu melibatkan 350 orang pencari dalam skema 3 regu dan kurun waktu 13 hari proses pencarian atau hampir 2 pekan ya. Itu tim Basarnas bersama tim SAR gabungan sudah menemukan 45 kantong jenazah, jenazah yang berisi jenazah utuh dan potongan tubuh, semacam itu. Apakah operasi pencarian masih terus dilakukan hingga kapan dan akan diberhentikan kapan? Oke, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari tim Basarnas yang ada di lokasi, operasi pencarian korban yang telah berlangsung 13 hari itu telah resmi diberhentikan pada Kamis sore tanggal 16 Desember 2021 kemarin, Firda. Jadi memang penghentian itu dilakukan setelah melalui 2 kali serangkaian perpanjangan proses pencarian yang hingga berlangsung sampai 13 hari atau sekitar hampir 2 pekan ya. Dan kemudian hal itu didasari timbangan untuk penghentian itu yang sifatnya secara resmi itu dari pihak Basarnas dan tim SAR itu adalah didasari oleh aspek pertimbangan keselamatan para tim SAR, kemudian fluktuatifnya aktivitas vulkanik dari Gunung Semeru yang kita tahu tercatat 2 kali muncul erupsi susulannya yang videonya juga beberapa kali sempat beredar yang membuat beberapa anggota Basarnas yang berupaya untuk melakukan pencarian di sekitar lereng itu harus kembali untuk semacam membatalkan operasi pencariannya. Dan kemudian luasnya medan terdampak bencana yang harus disisir, semacam itu. Dan kemudian untuk aspek pencarian untuk pencarian memang dihentikan, tapi pihak tim Basarnas tetap akan menyiagakan posko darurat di sana untuk yang disiagakan dalam rangka nanti ketika memperoleh informasi yang sifatnya spesifik, presisi terkait informasi keberadaan korban yang hilang itu, maka akan dilakukan tindak lanjut yang sifatnya secara taktis begitu. Dan kemudian untuk aspek penanganan korban pasca bencana, pihak PMK, Pemprov, TNI, Polri masih terus bersiaga mendampingi korban dengan memberikan semua layanan pendampingan berupa layanan pendidikan, kesehatan, kebutuhan hidup selama pengungsian hingga proses relokasi terhadap korban yang terdampak tempat tinggalnya tidak dapat ditinggali lagi itu bisa diakomodir. Semacam itu, Firda. Berarti saat ini memang operasi pencarian korban erupsi Gunung Semeru sudah dihentikan pada Kamis 16 Desember kemarin. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim Luhur Pambudi atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Luhur juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, dan juga Kabidokes Polda Jatim, Kombes Pol Dr. Erwin Zainul Hakim. Berikut liputannya untuk Anda. Yang ditangani oleh Bidokes Polda Jatim keseluruhan berjumlah 45 kantong dengan 36 jenazah dan 9 body part. Kemudian perlu disampaikan juga hari Kamis kemarin tanggal 16 Desember tim DVI menerima juga 1 kantong body part. Sedangkan untuk hari ini hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 belum lagi ada yang diterima. Jadi telah dilaksanakan pemeriksaan dari 45 kantong yang teridentifikasi adalah 28 jenazah dan 1 body part. Sedangkan yang belum teridentifikasi masih dilaksanakan proses identifikasi oleh tim DVI dengan Bidokes Polda Jatim. Ini tinggal 8 jenazah dan 8. Jadi hari ini kami akan merilis tim DVI